Halo semuanya, aku Dida. Di video kali ini aku bakal jelasin beberapa hal mengenai fisika awan. Sekarang aku bakal jelasin tentang tahap-tahap mikrofisis awan. Mikrofisis awan nih sebenarnya kayak pembentukan awan, tetapi secara dilihat dari partikel-partikel yang kecil atau mikro. Ada 5 ya tahap mikrofisis ini. Yang pertama itu ada difusi, yang kedua collision atau coalescence, yang ketiga warm rain out, yang keempat mixed phase, dan yang kelima glaciated phase. Yang pertama nih difusi. Di proses difusi ini adalah proses pertama awan-awan tuh mulai terbentuk. Hal ini terbentuk karena ada pengaruh suhu di dalam awan ya. Walaupun tetes-tetes air ini udah terbentuk, tapi tetes-tetes ini masih sangat kecil ya, karena namanya baru kondensasi, baru terbentuk gitu. Terus yang kedua adalah collision and coalescence atau tumbukan gitu. Ketumbukan dan penggabungan. Di tahap ini, tetes-tetes yang udah terbentuk di difusi tadi bakal saling bertumbukan atau bertabrakan buat jadi tetes-tetes air yang lebih gede. Nah, tahap ini bisa terjadi kalau misal banyak uap air di dalam awan. Ya iya dong, kalau misal uap airnya nggak banyak, mau bertumbukan sama apa? Kalau misal uap airnya di dalam banyak, kemungkinan buat saling bertumbukannya akan lebih besar. Dan kalau misal udah tetes-tetes airnya udah gede nih karena hasil tumbukan tadi, bisa terjadi hujan di tahap ini. Yang ketiga ada warm rain out atau hujan yang secara hangat ya. Ini terjadi kalau misal di dalam awan itu nggak banyak polutan atau nggak banyak partikel-partikel yang ada di dalamnya. Di fase ini bisa terjadi hujan tanpa perlu membeku terlebih dahulu tetes-tetes airnya. Proses ini lebih mudah terjadi di lingkungan dengan konsentrasi CCN atau Cloud Condensation Nuclei yang rendah. Kenapa CCN-nya bisa rendah? CCN itu tinggi rendahnya tergantung dari banyaknya partikel yang ada di dalam awan. Tadi kan disebutin kalau misal partikelnya itu di dalam awan itu sedikit. Karena partikelnya sedikit berarti CCN-nya rendah. Yang keempat ada fase mixed phase antara ice and water. Jadi di tahap ini suhu di dalam awan itu udah mulai rendah, jadi mulai ada tetes-tetes air yang membeku. Nah, tetes-tetes air sama es ini mulai bercampur. Ada kombinasi antara tetes dan air es ini. Fenomena ini terjadi di ketinggian atau suhu yang lebih dingin. Pada tahap ini baik air cair maupun kristal es bisa saling ada dalam awan. Jadi di dalam awan itu bisa ada yang berbentuk air, ada yang berbentuk es. Dan fase terakhir adalah glaciated phase. Nah di fase ini airnya udah membeku, udah full es gitu, udah jadi kristal es. Proses ini biasanya terjadi di awan dengan banyak polutan atau tadi banyak partikel di dalamnya yang artinya CCN-nya itu tinggi, atau kalau enggak di suhu yang sangat-sangat rendah sehingga bisa terbentuk es tadi. Tetes-tetes air tadi bisa membeku jadi es. Sekarang aku bakal nampilin sebuah diagram tentang proses mikrofisis awan. Bisa kita lihat ya, ada huruf-hurufnya ini ada D, C, R, M sama G. D itu proses difusi, C collision and coalescence, R itu warm rain out, M mixed phase sama G glaciation. Kita lihat ya, kalau misal di sumbu X ini itu melambangkan ukuran partikelnya dalam mikrometer. Terus sumbu Y ini melambangkan suhu dari awan atau tetes air itu. Makin sumbu Y-nya makin ke atas, itu suhunya ingat ya. Lihat nih, makin rendah suhunya, makin negatif derajat Celcius. Sedangkan kalau sumbu X yang makin ke kanan, itu ukuran partikelnya ukuran tetes airnya makin gede. Kita lihat di sini, di daerah bottom curve atau di daerah kurva yang bawah-bawah ini, itu menunjukkan lingkungan yang ada di kondisi maritim dengan CCN yang rendah. CCN yang rendah tadi udah dijelaskan, kalau CCN rendah itu artinya kondisi partikel asingnya itu di dalam awan itu sedikit. Bisa dilihat yang ada di proses ini adalah proses difusi. Terus di kurva yang di tengah itu menunjukkan di kontinental atau di benua. Di sini CCN-nya udah mulai banyak karena ada di benua ya. Mungkin di benua ini kan ada debu-debu, ada tanah, ada dedaunan dan sebagainya. Nah, tingginya besarnya CCN ini bisa menekan adanya warm rain atau hujan yang hangat. Contohnya nih ada di warm rain out ya, fase warm rain out nih di R ya, di grafik ini, di diagram ini bisa kelihatan. Terus yang terakhir ada di top curve atau di daerah yang atas, di sebelah kanan atas itu. Di sini nih adalah bagian yang banyak polusinya, polluted environment, di mana CCN di sini tuh tinggi banget.
Tadi kan udah jelasin, karena sisinya tinggi berarti banyak partikel asing di situ. Karena banyak partikel asing berarti kayak otomatis banyak polusinya gitu. CCN produce numerous small droplets. Jadi memproduksi banyak droplet-droplet kecil atau titik air yang kecil. Di sini terjadi proses mixed phase di mana air bercampur sama es, dan juga glaciation phase di mana titik-titik air ini udah full membeku menjadi es. Jadi kita tahu ya, kalau misal awan itu kan terbentuk dari uap-uap air atau water droplets. Nah, dalam pembentukan awan ini ternyata ada dua efek yang berpengaruh. Efek yang pertama itu namanya curvature effect atau efek kelengkungan. Dan yang kedua itu namanya solute effect atau efek pelarut. Oke nih, aku jelasin satu-satu ya. Pertama, curvature effect atau efek kelengkungan. Pertanyaannya gini, apa sih yang melengkung? Nah gini ya, jadi dalam curvature effect ini, air itu bakal lebih gampang menguap kalau permukaannya itu melengkung atau enggak rata. Nah, kejadian ini kapan sih kita temuin? Jadi, air itu bakal lebih mudah menguap kalau butiran air itu ukurannya lebih kecil daripada butiran air yang lebih gede. Kok bisa gitu? Jadi gini, bayangin kalau misal di dalam butiran air itu kan ada molekul-molekul air yang sangat kecil kan. Nah, kalau misal molekul-molekul air ini berada di butiran air yang kecil, maka aku kasih gambar deh nanti di sini ya. Aku kasih gambar di sini. Jadi molekul-molekul air itu bakal lebih melengkung kayak gini loh. Lebih gampang melengkung, jadi gampang menguap. Sedangkan kalau misal butiran airnya itu lebih gede, maka molekul-molekul air itu secara nggak sengaja, secara nggak sadar ya, itu bakal lebih ke relatif lurus ya. Nah, kalau misal kelengkungannya itu rendah, maka akan lebih susah menguap. Tapi kalau misal kelengkungannya tinggi, bakal lebih gampang menguap. Yang artinya apa? Kalau misal butiran-butiran airnya itu kecil, maka butiran air itu bakal gampang menguap. Intinya, curvature effect ini bikin butiran awan yang kecil itu gak susah buat tumbuh. Kenapa? Karena mau tumbuh dikit udah menguap, mau tumbuh dikit udah menguap karena kecil gitu. Karena ada efek dari kelengkungan itu. Makin melengkung butiran air, makin gampang air itu buat menguap. Yang artinya susah untuk terjadi hujan. Karena apa? Karena butiran airnya itu udah keburu menguap, nggak ada butiran air yang turun ke bawah. Di curvature effect ini, kalau misal butiran air itu pengen tetap tumbuh dan tetap bertahan, butuh kelembapan yang sangat-sangat tinggi. Oke, sekarang aku bakal jelasin tentang solute effect atau efek terlarut. Jadi gini, kita kan tahu ya, kalau misal di udara ini itu banyak partikel-partikel lain, kayak misal debu, asap, atau bahkan garam, natrium, dan sebagainya. Nah, partikel-partikel ini bisa jadi semacam tempat menempelnya uap-uap air yang ada di udara, atau kayak inangnya gitulah ya. Nah, kalau misal partikel-partikel ini jadi tempat menempel, partikel ini bakal jadi yang namanya inti kondensasi awan atau CCN atau Cloud Condensation Nuclei. Nah, apa sih yang terjadi kalau misal partikel ini jadi CCN atau inti kondensasi awan? Maka uap air yang terbentuk yang menempel di partikel-partikel ini akan mengandung zat-zat dari partikel pelarut itu. Kayak misal ada uap air yang menempel di garam yang ada di udara. Nanti uap air itu akan mengandung sifat-sifat garam, atau misal menempel di debu, maka akan memiliki sifat-sifat debu tersebut gitu. Terus apa sih dampaknya? Dampaknya kalau misal uap air ini menempel ke partikel-partikel tadi ini, maka uap air ini bakal nggak gampang menguap. Jadi tetes air ini dengan zat terlarut bisa terbentuk pada kelembapan yang lebih rendah. Ini bikin tetes-tetes air ini atau uap air ini bisa terus tumbuh. Terus kaitannya apa sih curvature effect sama solute effect? Jadi kalau dibayangin ya, curvature effect sama solute effect ini itu kayak saling melengkapi. Jadi curvature effect itu bikin uap air itu gampang menguap karena kelengkungannya. Sedangkan kalau solute effect itu bikin uap air itu lebih sustain atau lebih gampang bertahan.
karena ada partikel yang jadi CCN tadi, cloud condensation nuclei. Kedua efek ini istilahnya saling kerjasama gitu untuk mengatur proses kondensasi sehingga butir awan itu dapat bertahan dan dapat terus tumbuh. Oke, sekarang aku bakal nampilin sebuah grafik yang namanya grafik Kohler. Bisa dilihat di sini ya nanti ya. Aku tambahin di sini dah. Oke, bisa dilihat ini ada 3 jenis garis ya. Yang warna biru itu kurva Kohler, yang putus-putus merah itu garis yang menunjukkan dari efek Raoult. Efek Raoult ini adalah efek Solute effect tadi ya, sama Kelvin effect. Kelvin effect itu curvature ya, yang warna hijau putus-putus. Nah, kita lihat di sumbu X ini menunjukkan ukuran dari sebuah butiran air. Jadi makin ke kanan itu ukuran butiran airnya makin gede, tapi satuannya segede-gedenya tetes awan ya, satuannya tetap nanometer. Oke, terus sumbu Y ini menunjukkan rasio kejenuhan atau berapa persen sih uap air ini untuk jenuh. Nilai 1 kalau di sumbu Y ini berarti kelembapan relatifnya itu tepat 100%. Di atas garis ini berarti kelembapannya lebih dari 100%, dan di bawahnya berarti lingkungannya tidak jenuh atau kelembapannya lebih rendah dari 100%. Terus kita lihat nih, dari Kelvin effect-nya sendiri yang warna hijau putus-putus ini kan awalnya ada di atas. Ada di atas kiri. Artinya apa? Di sebelah makin ke kiri kan ukuran partikelnya, tetes airnya makin kecil. Nah, menurut Kelvin effect ini, makin kecil ukuran suatu partikel itu makin tinggi juga kelembapan yang dibutuhkan untuk menjaga butiran air itu tetap tidak menguap ya. Semakin kecil tetes, semakin besar lingkungan, dan semakin sulit bagi tetes air ini untuk bertahan karena molekul air lebih mudah menguap. Garis hijau ini menunjukkan bahwa kelembapan itu perlu tinggi untuk tetes-tetes kecil tadi nggak menguap untuk tetap bertahan gitu ya. Terus kita lihat di garis putus-putus merah itu kan berasal dari bawah. Ini nunjukin kalau pengaruh dari zat terlarut tadi atau solute partikel tadi, contohnya kayak garam NaCl ya, yang ada di tetes awan itu bisa menurunkan titik kejenuhan, yang artinya partikelnya untuk bertahan itu nggak harus perlu kelembapan yang tinggi-tinggi amat. Jadi kelembapannya agak rendah itu tetap bisa bertahan. Nah, yang terakhir nih, Kohler curve atau garis yang ditunjukkan sama garis biru ini. Ini kurva yang menunjukkan gabungan antara Kelvin effect sama Raoult effect tadi ya. Kan awalnya Raoult effect itu tetes dapat tumbuh pada kelembapan yang lebih rendah. Tapi seiring makin ke kanan ya, atau makin bertumbuhnya tetes air tadi, Kelvin effect-nya ini mulai campur tangan lah, mulai berperan, dan tetesnya itu butuh kelembapan yang lebih tinggi lagi biar tetap stabil, kurang lebih kayak gitu. Terus ada nih titik bulatan ini nih, yang titik kritis yang dilambangin sama eskrit dan dekrit. Ini adalah titik kritis di mana kelembapan mencapai puncak yang diperlukan agar tetes bisa tumbuh secara berkelanjutan. Jadi di titik ini, di eskrit itu artinya tingkat supersaturasi kritis yang diperlukan agar tetes tidak menguap dan bisa terus tumbuh. Lalu dekrit itu D-nya diameter ya. Jadi diameter kritis tetes pada saat supersaturasi ini. Kalau misal tetes awan ini mencapai ukuran dari dan kejenuhan ini, maka mereka akan terus tumbuh dengan stabil. Tapi habis melewati titik kritis ini, tetes akan tetap tumbuh bahkan jika kelembapan sedikit menurun, karena efek lingkungan tidak lagi menjadi hambatan besar. Oke, jadi selanjutnya kita bakal bahas tentang teori partial udara. Teori partial udara itu gampangnya kayak mempelajari gimana sih udara itu bisa naik sama bisa turun di atmosfer. Gini, teman-teman pasti tahu tentang balon udara kan? Kira-kira kenapa ya balon udara itu perlu diobor, ada obor di tengahnya, ada api di tengahnya, itu dipanasin gitu. Kenapa ya? Jadi tujuannya adalah biar udara yang di dalam balon itu lebih panas, temperaturnya lebih tinggi. Nah, udara yang temperaturnya lebih tinggi ini lebih ringan dibandingkan udara yang dingin. Karena udaranya lebih ringan, maka udaranya itu bisa mengangkat balon udara yang ada di mengangkat balon udara itu, dan menyebabkan adanya gaya dorongan ke atas. Gaya dorongan ke atas ini namanya gaya buoyancy. Tapi sebenarnya ya dalam kenyataannya nggak segampang itu. Ada banyak faktor-faktor lain yang bisa menjadi penghambat lain. Oleh karena itu, biar semakin sesuai sama kondisi yang ada di lapangan atau kondisi nyata, perlu adanya modifikasi. Ini ada beberapa modifikasi tentang teori partial itu. Yang pertama, adanya pengaruh gesekan. Jadi di dunia nyata udara itu
sebenarnya bisa jadi hambatan atau bisa menjadi gaya gesek. Jadi di pengaruh gesekan itu kita pikirin nih kalau udara tuh bisa menjadi gaya gesek. Yang kedua ada efek kelembapan. Pas udara naik dan jadi dingin, kelembapan di dalamnya berubah menjadi awan melalui proses kondensasi. Proses ini melepaskan panas yang membuat udara semakin ringan dan bisa naik lebih tinggi. Terus yang terakhir ada kondisi atmosfer yang berlapis. Awalnya teori Parcel menganggap atmosfer ini kayak rata, itu nggak ada stratifikasi di atmosfer. Padahal aslinya atmosfer itu densitasnya berbeda-beda. Selain densitasnya, suhu dan kelembapannya juga berbeda-beda. Jadi itu adalah salah satu hal yang di-concern atau dipikirin ketika memodifikasi teori Parcel ini. Oke, jadi ganti setup ini ceritanya ya, karena kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayak sebuah pertanyaan gitu ya. Nah, ada sebuah droplet dari ukuran 2,14 mikrometer jadi ukuran 31,4 mikrometer dalam selang waktu 11,4 menit di suhu negatif 10 derajat Celcius dan pada tekanan 61,4 kilopascal. Jadi droplet ini ukurannya bertambah ya dalam waktu 11,4 menit. Lalu pertanyaannya adalah hitunglah supersaturation lingkungan. Di sini abaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet dengan nilai zeta 101,5. Oke, disclaimer, NPT saya yang terakhir itu 14, jadi nilainya adalah 141414 di sini. Nah, pertama kita harus diketahui dulu apa aja sih data-data yang ada di sini. Yang pertama itu udah ukuran awal droplet, kita sebut R1. Ukurannya tadi 2,14 ya. Terus droplet yang kedua, ukuran akhir R2 ya, 31,4 mikrometer. Terus selang waktunya nih atau T kecil 11,4 menit. Terus temperature T besar negatif 10 derajat Celcius, tekanan P 61,4 kilopascal dan konstanta zetanya 101,5. Nah, kita ada satu persamaan yaitu RT pangkat 2 sama dengan R0 pangkat 2 ditambah 2 zeta ST per rho. Terus kita ubah selang waktunya nih, yang tadinya dalam menit kan jadi dalam detik. 11,4 menit langsung aja kita ubah ke detik jadi 684 second dengan dikali 60. Terus disubstitusi nih ke persamaan yang tadi. Persamaan ini tadi kan udah diketahui apa aja. Langsung aja disubstitusi kayak gini. Persamaannya RT kuadrat sama dengan R0 kuadrat ditambah 2 zeta ST per rho. Ya, persamaan dengan di atas itu. Terus kita pindah ruas untuk mencari nilai S. Nah, langsung aja disubstitusi jadinya kayak gini. Nah, langsung aja hasil akhirnya adalah 7,07 dikali 10 pangkat min 12. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Pertanyaannya kayak gini. Berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 1,4 km terpisah dari aliran. Lapse rate-nya 4,14 derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 21,4 derajat Celcius. Kayak biasa kita tulis diketahuinya dulu. Di sini diketahui ketinggian orografinya itu H 1,4 kilo diubah ke meter ya jadi 1400 meter. Lalu ada lapse rate lingkungan sebesar 4,14 derajat Celcius. Lalu temperature-nya 21,4 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin karena Kelvin itu satuan internasionalnya, 294,55 Kelvin. Lalu ada lapse rate kering adiabatik atau dry-nya itu sebesar 9,8 derajat Celcius per kilometer. Lalu ada percepatan gravitasinya atau G. Nah, gimana? Ada 3 persamaan ya di sini. UT sama N, 3 parameter. Jadi untuk mencari T ini, untuk mencari U ini kita harus cari T. Lalu untuk mencari T ini kita harus cari N dulu. Nah, UT sama N ini apa sih? U itu kecepatan angin vertikal, N itu frekuensi buoyancy, dan T periode osilasi buoyancy. Nah, langsung aja kita N-nya dulu. Substitusi ke N karena N adalah untuk mencari parameter yang lain. Ini hasilnya adalah 0,4344 radian per second. Lalu kita substitusi nilai N ini ke dalam untuk mencari nilai T. Nah, 2pi per N. N-nya tadi 0,4344. Terus nilai pi itu 3,14. Nilai T-nya dapat kita ketahui sebesar 14,46 second. Nah, karena nilai T-nya udah diketahui, kita substitusi nilai T ini ke U sama dengan H per T
jadilah seperti ini. Inilah hasil akhirnya, jadi kecepatan angin vertikalnya adalah 96,8 meter per second.